Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Cinti Ayu. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 4 SMA Negeri Model Terpadu Madani Palu. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal beserta jawabannya, yakni mengenai rangkaian resistor secara seri paralel dan rangkaian resistor dua loop. Seperti apa jawabannya? Simak video berikut ini. 6 buah resistor dengan hambatan masing-masing 3 ohm, 5 ohm, 2 ohm, 4 ohm, 6 ohm, dan 10 ohm yang disusun secara seri paralel dalam arus listrik searah seperti pada gambar berikut. Pertanyaannya, pertama, apa yang terjadi pada rangkaian jika saklar ditutup? Jelaskan. Yang kedua, apakah pada rangkaian berlaku hukum 1 Kirchhoff? Jelaskan. Pemecahan masalah dengan cara analisis. Rangkaian 6 resistor seri paralel disederhanakan menjadi 5 buah resistor, yang disederhanakan menjadi 3 buah resistor, dan kemudian disederhanakan lagi menjadi 1 buah resistor yang dinamakan resistor pengganti rangkaian. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa perhatikan atau lihat pada gambar. Kemudian, terapkan prinsip rangkaian resistor secara seri untuk menentukan hambatan resistor pengganti dari resistor 3 ohm dan 5 ohm yang dinamakan R3,5 ohm diperoleh R3,5 ohm sama dengan 3 tambah 5 ohm sama dengan 8 ohm. Selanjutnya, terapkan prinsip rangkaian resistor secara paralel untuk menentukan hambatan resistor pengganti dari resistor 2 ohm, 4 ohm, dan 6 ohm yang dinamakan R2,4,6 ohm diperoleh 1 per R 2,4,6 ohm sama dengan 1 per 2 ohm ditambah 1 per 4 ohm tambah 1 per 6 ohm sama dengan 24 tambah 12 tambah 8 per 2 dikali 4 dikali 6 ohm sama dengan 44 tambah 48 ohm. Jadi R2,4,6 ohm sama dengan 48 dibagi 44 sama dengan 1,09 ohm. Selanjutnya, terapkan prinsip rangkaian resistor secara seri untuk menentukan hambatan resistor pengganti dari resistor R3,5 ohm, R2,4,6 ohm, dan R10 ohm yang dinamakan resistor pengganti atau resistor total. Diperoleh R total sama dengan 8 ditambah 1,09 ditambah 10 ohm sama dengan 19,09 ohm. Selanjutnya, jika saklar ditutup, maka yang terjadi pada rangkaian adalah kuat arus listrik mula-mula mengalir melalui resistor 3 ohm, kemudian resistor 5 ohm. Dan setelah masuk di titik cabang pertama, kiri, maka kuat arus listrik terbagi menjadi 3. Ada yang mengalir melalui resistor 2 ohm, ada yang mengalir melalui resistor 4 ohm, dan ada yang mengalir melalui resistor 6 ohm. Kemudian keluar dari titik cabang kedua, kanan, dan mengalir melalui resistor 10 ohm yang besarnya berbeda. Besar kuat arus listrik yang mengalir melalui resistor 3 ohm sama dengan kuat arus listrik yang mengalir pada resistor pengganti atau resistor total. Diperoleh I3 ohm banding I total sama dengan V total per R total sama dengan 9,0 volt per 19,09 ohm sama dengan 0,47 ampere. I2 ohm banding I4 ohm banding I6 ohm sama dengan V per 2 ohm banding V per 4 ohm banding V per 6 ohm sama dengan 1 per 2 ohm banding 1 per 4 ohm banding 1 per 6 ohm. Disederhanakan menjadi 6 banding 3 banding 2. Diperoleh I2 ohm sama dengan 6 per 11 dikali 0,47 ampere, hasilnya adalah 0,26 ampere. Kemudian I4 ohm sama dengan 3 per 11 dikali 0,47 ampere sama dengan 0,13 ampere. Dan I6 ohm sama dengan 2 per 11 dikali 0,47 ampere, hasilnya adalah 0,09 ampere. Yang dimana jika dijumlahkan akan sama dengan I total yaitu 0,47 ampere. Jadi, pada rangkaian berlaku, di titik cabang pertama, kiri, jumlah kuat arus listrik yang masuk yaitu 0,47 ampere, sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik cabang tersebut, 0,26 ditambah 0,13 ditambah 0,09 ampere. Sedangkan di titik cabang kedua, kanan, jumlah kuat arus listrik yang masuk 0,26
tambah 0,13 tambah 0,09 ampere sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik cabang tersebut, yaitu 0,47 ampere. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada rangkaian resistor seri paralel berhasil dibuktikan kembali hukum 1 Kirchhoff, yang dimana bunyi dari hukum 1 Kirchhoff yaitu jumlah kuat arus yang masuk pada titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Nah, itulah tadi pemecahan masalah dengan cara analisis. Selanjutnya ada pula pemecahan masalah dengan cara praktikum atau percobaan. Bisa dilihat pada gambar. Nah, pada gambar, data yang diperoleh sudah sesuai dengan pemecahan masalah dengan cara analisis. Nah, berikut adalah rangkaian resistor 2 loop. Perhatikan gambar di samping. Pertanyaannya, 1. Tentukan besar dan arah kuat arus listrik yang mengalir pada cabang kiri atau yang mengalir melalui resistor 5 ohm. 2. Tentukan besar dan arah kuat arus listrik yang mengalir melalui resistor 4 ohm. Dan yang ketiga, tentukan besar dan arah kuat arus listrik yang mengalir pada cabang tengah atau yang mengalir melalui resistor 3 ohm. Pemecahan masalah dengan cara analisis. Pertama, misalkan loop 1 yaitu loop kiri dengan arah searah dengan arah putaran jarum jam, sedangkan loop 2, loop kanan, dengan arah berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Yang kedua, misal kuat arus listrik yang mengalir pada cabang 1, kiri, bernama I1, dengan arah searah dengan arah loop 1, atau masuk ke titik cabang atas, kuat arus listrik yang mengalir pada cabang 2, kanan, bernama I2, dengan arah searah dengan arah loop 2, atau masuk ke titik cabang atas, dan kuat arus listrik yang mengalir pada cabang 3, tengah, bernama I3, dengan arah keluar dari titik cabang atas, arah ke bawah. Bisa dilihat pada gambar yang sudah tertera. Selanjutnya, terapkan hukum Kirchhoff pada masing-masing loop untuk membangun dua buah persamaan linear dua variabel. Diperoleh, yang pertama loop 1 loop kiri, sigma E tambah sigma IR sama dengan 0, negatif 6 ditambah negatif 6, tambah 6I1 tambah 4I3 sama dengan 0, atau 6I1 tambah 4I3 sama dengan 12, maka diperoleh persamaan pertama, atau persamaan 1. Kemudian selanjutnya loop 2, yaitu loop kanan, sigma E tambah sigma IR sama dengan 0, negatif 9 tambah negatif 6, tambah 5I2 tambah 4I3 sama dengan 0, atau 5I2 tambah 4I3 sama dengan 15, maka diperoleh persamaan kedua. Selanjutnya, substitusi persamaan I2 sama dengan I3 kurang I1 ke persamaan 2. Diperoleh 5 dikali I3 kurang I1 tambah 4I3 sama dengan 15. Kemudian selanjutnya negatif 5I1 tambah 9I3 sama dengan 15. Maka diperoleh persamaan ketiga. Selanjutnya, eliminasi I3 dari persamaan 1 dan persamaan 3. Diperoleh 6I1 tambah 4I3 sama dengan 12, yang akan dikalikan 9, kemudian negatif 5I1 tambah 9I3 sama dengan 15, dan akan dikali 4. Kenapa? Supaya I3-nya bernilai sama, yaitu 36. Maka diperoleh 54I1 tambah 36I3 sama dengan 108, negatif 20I1 tambah 36I3 sama dengan 60. Maka I3 sudah tereliminasi, tinggal 74I1 sama dengan 48, I1 sama dengan 48 dibagi 74, maka diperoleh I1 sama dengan 0,65 ampere. Selanjutnya, substitusi I1 sama dengan 0,65 ampere ke persamaan 1. Diperoleh 6 dikali 0,65 ampere ditambah 4I3 sama dengan 12. 3,9 tambah 4I3 sama dengan 12. 4I3 sama dengan 12 kurang 3,9. 4I3 sama dengan 8,1, maka diperoleh I3 sama dengan 8,1 dibagi 4. I3 sama dengan 2,03 ampere. Selanjutnya, substitusi I1 sama dengan 0,65 ampere dan I3 sama dengan I3 sama dengan 2,03 ampere ke persamaan I2 sama dengan I3 kurang I1. Diperoleh I2 sama dengan 2,03 dikurang 0,65 ampere. Diperoleh I2 sama dengan 1,38 ampere. Jadi, kuat arus listrik yang mengalir pada cabang 1, kiri, atau yang mengalir pada resistor 5 ohm sebesar 0,65 ampere, dengan arah masuk ke titik cabang atas. Kuat arus listrik yang mengalir pada cabang 2, kanan, atau yang mengalir pada resistor 4 ohm sebesar 1,05
38 ampere dengan arah masuk dari titik cabang atas, dan kuat arus listrik yang mengalir pada cabang 3 tengah sebesar 2,03 ampere dengan arah keluar dari titik cabang atas atau masuk ke titik cabang 2 ke bawah. Nah, itulah tadi pemecahan masalah dengan cara analisis. Berikut ini adalah pemecahan masalah dengan cara praktikum atau percobaan. Bisa dilihat pada gambar yang tertera di layar. Ternyata data yang diperoleh sudah sesuai dengan pemecahan masalah dengan cara analisis. Demikianlah video pembahasan contoh soal mengenai rangkaian resistor secara seri paralel dan rangkaian resistor 2 loop. Maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.